Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. Kita tungguin ya. Cuci tangan pakai sabun ya. Kalau sudah, silakan dilanjut nonton videonya. Jangan kemana-mana, Nontonnya di rumah aja ya. nontonnya di rumah aja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Biskota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Ikut aja. Oke. Thank you. Tapi jalan dulu. Kita keliling. Kita lagi di BNK Kabupaten Sumbawa. Ini lagi di Kabupaten Sumbawa. Biasa ini spot foto nih. Spot foto, jadi setiap tamu yang datang sini pasti foto di sini. Fotonya kayak gini. Stop narkoba. Kita ke bagian rehabilitasi. Oke guys, let's go. Lagi tutup nih. Close. Itu mau buka nih. Tutup, close ya. Itu buka ya? Oh ada. Ada orang? Kirain. Iya. Oh iya. Assalamualaikum. Ya, saya pembeli konten. Kita mau bikin konten boleh nggak? Boleh, silakan. Kita mau wawancara ini teman-teman rehab. Oh, Ini iya. ruang rehab nih, Bro. Sobat Cegah dimanapun Anda berada, kita sekarang Biskota sedang lagi roadshow. Tujuan kita yang pertama adalah BNNK Sumbawa Besar, dan sekarang kita ada di ruangan rehab. Kayaknya di sini front line-nya untuk penerimaan ini ya, Konselor pasien. Konselor pasien di sini. Ruangannya ber-AC. Biasanya di sini ini ruangan kasih di sini untuk konselornya kalau ada klien atau yang ini yang datang. Oh tadi rupanya sedang istirahat. Ya. Iya, lagi jam istirahat makanya ditutup close. Ada berapa personel di sini, Pak? Personil kalau pasiennya satu, dokter satu, sama staf rehabnya 3. Kita prihatnya Sama 3. psikolognya itu dari luar 1 orang. Oh, lengkap ya. Ya. Oke. Ini Perawatnya. Terus ini Sertifikat- sertifikat konselor ini. sertifikat konselor ya. Ya. Ibu pasiennya namanya Ibu Eli Andriani, untuk dokternya namanya Dokter Erda Sari dari Dokter RSUD lah. Oh iya. Ada ibu dokternya? Oh, ibu dokternya kebetulan lagi di RSUD. Oh, dia sudah ya. Iya. Yang ada sama siapa nih? Ini Ada perawatnya. perawat. Kalau ibu kasih ada? Ada ibu kasihnya di belakang kebetulan Lagi makan. lagi makan lagi istirahat. Lagi istirahat. Tapi Kalau ruangan adminnya di belakang mas. oh, adminnya? Iya. Oh, oke, siap. Dan kegiatan yang mendapatkan sertifikat mereka memajang di tembok. Jadi tujuan ini adalah diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik. Jadi ini memberikan tujuan kepada halayak umum bahwa contohnya ini sertifikat atas nama diberikan Elia Andriani mengikuti pelatihan rehabilitasi rawat jalan konselor adiksi pada tanggal 17 hingga 12 Juni 2019 di Mataram. Nah, ini ada lagi sertifikat atas Dr. Elda Purnama, konselor adiksi, dibikin piagam yang rapi, yang cakep ya. Gitu. Jadi pasien-pasien ataupun klien sudah tidak ragu lagi bahwa konselor-konselor ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi ya, dan juga sudah tersertifikasi, dan ini buktinya. Oke guys, kita langsung studi kasus. Kita langsung menanyakan bagian rehabilitasi Kabupaten Sumbawa, BNNK Kabupaten Sumbawa Besar, bagaimana mekanisme kalau orang pingin rehab.
Kan selama ini kalian masih penasaran kan? Kalau selama ini hanya mendengarkan rehabilitasi gratis, rehabilitasi itu begini, begini, begini. Sekarang kita langsung studi kasus, kita langsung menjadi pasien untuk dokter rehab. Pura-pura aja. Oke. Kalau kamu udah pelatihan belum lah? Belum ya? Kenapa? Baru dokter Erga sama Iya. dulu Kalau ya? nggak pakai masker Oke, apa nggak nggak? apa-apa. Nggak pakai masker ya. Lu Iya. pakai masker aja kali. Iya, pakai masker aja. Posisi itu nggak apa. Pakai di mana? Duduk sini aja. Duduk Iya. situ ya. Nih, Oke. ngapain mas? Singkirkan dulu. Saya mau ada pasien yang mau saya rehab. Oh. Kalau ada pasien yang mau saya rehab itu bagaimana prosedurnya? Prosedurnya. Heeh. Jadi prosedurnya masnya sebagai wali pasiennya. Dari pasiennya saya. Datang aja bawa identitas diri aja ke sini. Cukup bawa fotokopi kakak KTP atau yang di bawah umur bawa kakak keluarga. Terus gimana kalau pasiennya ini agak susah untuk diajak? Diajak. Iya. Nggak susah. Pertama nggak apa-apa, misalnya kalau yang penting dia mau kesini dulu mas. Nah, dia nggak mau ceritanya. Oh, nggak mau. Dia malu-malu gitu. Oh, malu-malu. Iya, itu gimana tuh? Ya udah, saya kalau dia malu-malu gitu, kita juga bisa nanti kalau masnya udah nggak bisa buat ngerayu dia, kita bisa Iya. bantu misalnya. Kita datang, kita jelasin semua prosedurnya sama sih. Oh, berarti dari sini akan mendatangi. Iya, kalau memang riwayatnya dia seperti apa kan nanti keluarganya udah ceritain ke kita. Terus keluarganya juga pengen banget dia sembuh, kan pasiennya nggak mau dibawa ke sini. Kita coba melakukan pendekatan. Itu kalau jauh tuh bagaimana? Misalnya ada yang ada laporan warga nih, dia punya tetangga, tapi biar menjaga kerahasiaan yang lapor maupun ya itu bagaimana tuh Kak? Maksudnya tempatnya jauh nih. Iya, tempatnya jauh. Misalnya tempatnya di mana, di Setelup atau di mana? Kalau di Setelup udah nggak masuk Sumbawa dong. Jadi maksudnya ke KSB. Iya. Jadi kalau memang masih di wilayah kita bisa Iya. koordinasi sama kayak desanya, lurahnya, atau kepala desanya. Terus nanti di sana kita minta kayak Babin Kamtibnasnya juga kan, karena kebanyakan di sini Babin Kamtibnasnya itu sangat aktif. Jadi misalnya mereka yang bawa ke sini. Biasanya juga babinnya yang kayak ngejelasin kayak gitu. Jadi mereka yang ngantar kan, karena di sini juga masih banyak daerah-daerah yang kayak Ya, karena rata-rata mereka yang sudah pakai narkoba kan malu-malu nih Kak. Mereka Iya, nggak mau benar. terekspos, apalagi Apalagi identitasnya takut di ketahuan. penjara, Iya, kayak gitu, betul. takut Itu bagaimana solusinya itu? solusinya kita kasih kepercayaan sama dia. Kita, kepercayaan. kita bilang ini semuanya nggak di penjara, infonya rahasia. Jadi kalau dia sudah percaya sama kita, jadi buat rehabnya itu nanti juga bakal enak. Itu kegiatan semacam itu apa namanya? Konselor adiksi atau? Iya, konselor Adiksi. Sudah berapa ini? pasien. Berapa pasien yang bertangani? Udah 40 sih sampai 40 Juni. sampai Ya, Juni. Kita kan targetnya ada 50. Dari yang 40 itu ada yang rumit ya, yang susah? Ada susah banget. beberapa, ada yang DO juga sih, karena kan memang Yang DO sudah ya? ada yang DO, ada 2 atau 3 orang DO sudah kita kayak memang ya masih belum ada kesadarannya, jadi kita Iya. kan ya udahlah, yang penting kita sudah berupaya, dianya juga sudah nggak bisa dihubungi, kayak gitu-gitulah kendala-kendala. Itu gimana solusinya? Bisa akhirnya direhab yang DO itu? Yang DO itu nggak bisa, soalnya kan dia udah benar-benar nggak mau, udah kita datangin beberapa kali, memang pasiennya nggak mau, jadi dia masuk kategori drop out gitu. Drop out. Tapi misal kalau dia sudah DO terus misal sewaktu-waktu dia mau datang lagi ya tetap kita terima. Kalau ada anak-anak di bawah umur itu bagaimana penanganannya? Penanganannya dibawa sama harus ada walinya. Pada walinya. Syarat-syarat untuk datang rehab sini katanya gratis ya? Iya gratis, Apa aja semuanya nggak dibawa ada tadi? ditanggung. KTP? Iya KTP kakak, Heeh. terus kalau masih di bawah umur KTP walinya sama kakak itu aja sih. Dari 40 orang yang sudah direhab tadi, apakah ada kegiatan lagi setelah itu pasca rehab? Oh kalau di Sumbawa belum ada paskanya, Oh. dari cuma sebatas rehabilitasi. Selesai Heeh. rehabilitasi. Iya, Apa? ada juga beberapa yang dirujuk. Tidak tergantung, maksudnya takutnya mereka gunakan lagi karena nggak ada Soalnya kegiatan kan pasca. ada beberapa pasien kalau udah selesai nih, walaupun kita nggak punya pasca, kita tetap koordinasi sama desa-desanya. Untuk satu pasien penanganannya berapa lama? Satu pasien sih ada yang sebulan selesai, ada yang 1 bulan setengah. Dan itu kan karena kita juga menyesuaikan sama jadwalnya dia. Itu rawat jalan atau rawat? Rawat jalan. Rawat jalan. Ya karena kan di sini klinik kita baru, jadi hanya bisa rawat jalan aja. Rawat inapnya kita rujuknya ke RSMA di PWL.
bagaimana membantu. Sebetulnya sudah jelas ya. Ya. Jadi kalaupun susah diajak ininya yang ingin rehab, tenang aja, ada tenaga rehab yang sudah mahir dalam konselor adiksi. Oke, terima kasih Kak Clara, perawat yang ada di rehabilitasi BNK Sumba Besar. Iya. Jangan lupa saksikan Kak Clara di YouTube kami BNNK Spasi 5. Ngomong-ngomong, udah subscribe belum? Udah dong, HP-nya mana lagi? Tunjukin dong, kalau sudah langsung kasih hadiah ya. Bentar ya, hadiahnya apa dulu nih? Ada dong, ada. Atau lihat di sini. Oh, enggak dong, di handphone dong. Bentar ya, ambil HP dulu. Ya. Bentar. Nanti ya hadiahnya, mobilnya Sip. keluar. Kita langsung menuju ke Ibu Kasih Rehab yang sudah viral dan terkenal cantik sekali. Kita penasaran. Yes, Bu. Check it out. Assalamualaikum. Iya, lumayan buat kayak gini. Oh ya, kita sebentar aja nih. Tadi kan ibu perawatnya Clara sudah jelas panjang lebar ya. Sudah panjang lebar. Nah sekarang kita mohon izin mengganggu waktu sebentar. Kita mau nanya apa sih konselor adiksi itu juga sih? Kalau konselor adiksi yaitu petugas yang melaksanakan ini ya, membantu dalam proses adiksi, maksudnya ketergantungan kepada klien, ya. baik fisik maupun secara mental. Mental, Jadi lebih tepatnya, lebih singkatnya, konselor adiksi orang yang membantu dalam proses ketergantungan terhadap penggunaan narkotika ini. Baik. Mungkin seperti itu singkatnya. Baik, baik. Iya. Tadi sudah disebutkan ada 40 pasien dan Di itu sini. berhasil di konselorkan? Kalau misalnya dibilang berhasil, saya tidak mau sesumbar bilang berhasil, tetapi sebagian besar dari klien kami, dari 40 itu sudah ada yang sudah berhasil kami rehab maksimal, kalau sekarang 12 kali, tapi biasanya kami merehab itu tergantung dari kondisi si klien. Dia butuhnya maksimal misalnya 8 kali, ya kami ini kan 8 kali. Kalau misalnya 12 kali kami rehab atau konselingnya 12 kali. Itu pun kalau misalnya di sini karena kami tidak punya tenaga psikolog, jadi kami biasanya ada bekerja sama dengan psikolog dari RSMA, Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir. Nah itu kami minta di luar jam kerjanya di sana untuk datang memberikan konseling kepada klien kami di sini. Biasanya kalau dari konselornya, dari psikolognya sendiri pun menemukan ada masalah, terutama terkaitan dengan masalah kejiwaan ya, karena di Sumbawa sudah ada dokter jiwa, jadi kami juga rujuknya ke dokter jiwa. Nah sekarang terakhir nih, apa suka dukanya teman-teman rehab dalam melakukan rehabilitasi selama ini? Suka dukanya, Iya. pastinya masalah kliennya. Iya, Ada klien yang iya. ada klien yang kadang sudah pernah kami rehab di tahun kemarin, sudah sempat abstinen atau tidak menggunakan, sudah tiba-tiba balik lagi ke sini. Dan itu menurut kami ya dukanya dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kami rasa kami tidak berhasil ya, karena si klien ini menggunakan lagi. Tapi dan itu ada kasus di sini dan itu sedang kita lakukan sekarang. Biasanya kalau untuk sukanya, sebenarnya pekerjaan rehab itu kadang-kadang juga menyenangkan. Kalau buat saya pribadi, karena saya orang yang suka bertemu dengan banyak orang, dengan orang baru, sekalipun ibaratnya dia pengguna, pasti dia punya pengalaman yang lebih dalam hidup. Jadi dalam hal tertentu kita bisa sharing gitu ya. Termasuk ngomong-ngomong YouTube itu sudah live belum ini BNK 5? Aduh, saya HP-nya boleh kita lihat ini ceritanya bongkar tas artis ya. Artis rehab. Oke. HP saya lagi cas di situ. Baik. Mari Bu kasih Di sini. Enggak, saya ambil HP dulu. Iya. Kita bagi ilmu baru ya, karena memang sesungguhnya ilmu itu harus dibagi. Kayaknya saya belum subscribe. Oh my god. Ayo kamera, mata kamera. Karena di sana saya lihat life is like kamera gitu kan. Iya. Fokus, capture, and develop. Nah, sekarang kita coba fokus ke handphonenya Ibu Kasih Rehab. Kita lihat kameranya, mata kamera. Dan kami mah. Oh ya, oke.
apakah dia berhasil mendapatkan door prize dari kami siang hari ini dari Biskota FM. Kita ini siarannya Biskota FM kita. Harus dapat dong. Bincang santai tentang narkotika frekuensi milenial. Subscribe, oke. Ya. Sudah saya Oh, sudah subscribe. Dia baru subscribe ternyata. Tadi sudah suka dukanya, kita sudah periksa handphonenya. Nah sekarang yang terakhir nih, visi misinya ke depan untuk tahun 2020 selama pandemik ini mungkin teman-teman rehab pernah terhambat dalam melakukan kegiatan. Nah sekarang kita menuju new normal, hidup 100% sehat, sadar, produktif dan bahagia. Ini gimana nih arah ke depan rehabilitasi BMK Visi Sumbawa dan Besar? misi tentunya kami dari rehab pengen kalau bisa semua orang yang menjadi pengguna atau penyalahguna itu kami rehab semuanya. Oke. Karena satu orang yang datang ke sini itu teman penggunanya ada 2 sampai 4 orang. Itu berdasarkan informasi dari mereka dan itu belum kami layani atau misalnya berusaha kami untuk membantu mereka. Jadi melalui pengguna yang datang ke sini atau penyalahguna yang datang ke sini, kami selalu menghimbau atau untuk mereka mengajak teman-teman pengguna mereka untuk datang dan menjelaskan, meluruskan tepatnya, karena di luar sana sering berkembang informasi jika datang ke BNN akan diproses hukum dan informasi itu yang harus kita Itu luruskan. yang kita luruskan betul. Nah seperti itu. Jadi visi misi kami kalau memberantas bukan tugas kita, bukan tugas rehab, tapi di sini kami berusaha untuk membantu memulihkan warga Sumbawa yang menjadi penyalahguna. Baik, luar biasa. Oke, demikian sudah kita wawancara Ibu Kasih Rehabnya yang cantiknya sudah viral. Asik. Jadi sebelum saya datang sini sudah terkenal duluan, Ibu Kasih Rehabnya cantik. Sekarang kita menuju ke Kepala BNK Sumbawanya. Kita tanyakan progres selanjutnya. Oke, terima kasih Iya, Ibu Kasih makasih. Rehab. Sampai jumpa lagi. Iya. Ditunggu ya siarannya. Iya. Kita sudah melakukan podcast bersama Biskota. Biskota kasih hadiah. Oke. Ini untuk Kak Clara. Izin pulang. Oh iya, Bu Kasih. Terima kasih. Sudah boleh salaman. Oh iya, boleh salaman. Habis itu cium tangan.